Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 19 Agustus 2024. Dan tentunya seperti biasa dalam program ini kami akan menyajikan berita terupdate dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di segmen kali ini kita akan membahas dan juga mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Kapolda Sulawesi Selatan yang merilis pelaku pembunuhan perempuan dalam koper di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, pelaku pembunuhan perempuan dalam koper di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ditangkap. Pengungkapan itu dirilis langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi di Mapolda Sulawesi Selatan Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar pada Senin 19 Agustus 2024 siang. Untuk informasi lebih lengkapnya, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore, rekan Emba. Ya, selamat sore, Tio. Baik, rekan Emma boleh disampaikan lebih detail ya terkait pengungkapan yang sudah disampaikan oleh Kapolda Sulawesi Selatan. Bagaimana motif dari pelaku tersebut? Ya, Tio dan sebenarnya dapat saya jelaskan bahwa pelaku bernama Andi Rembayan, umur 34 tahun, ini ditangkap di Kabupaten Penajam Pasir Utara atau di kawasan Ciamis, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, oleh tim Resmob Polda Sulsel pada Minggu malam. Penangkapan ini dilakukan setelah tim Resmob melakukan serangkaian penyelidikan dan mengetahui keberadaan pelaku yang sudah kabur ke Balikpapan atau Kalimantan Timur. Pelaku di Rimpayan ini yang diketahui sebelum melakukan aksinya, dia sempat melakukan pesta miras dengan teman-temannya. Setelah itu dalam kondisi mabuk, pelaku pulang ke rumah, namun pelaku meloncat ke rumah tetangganya atau kontrakan tempat korban Ramlah tertidur pulas di dalam kamar. Jadi jarak rumah pelaku dengan kontrakan korban ini hanya sekitar 2 meter. Dan saat masuk di dalam kamar korban Ramlah, pelaku mendapati Ramlah ini tertidur dan pelaku pun mengambil ponsel dan juga uang milik pelaku. Setelah itu pelaku melihat korban masih tertidur, dia pun ingin melancarkan aksi bejat dengan melakukan bedah paksa terhadap korban. Dan setelah itu korban tersadar, dan saat tersadar pelaku pun memukul wajah korban sehingga korban pingsan, dan saat ini korban dimasukkan ke dalam koper. Baik, lantas juga kita mendapat informasi bahwa pelaku melarikan diri ke salah satu daerah dan itu juga jaraknya sangat jauh dari Sulawesi Selatan ke Balikpapan. Apakah benar demikian? Dan juga bagaimana pelaku hingga bisa kabur sejauh itu, rekan Emba? Ya, pelaku kabur ke Kalimantan, yaitu setelah membawa motor korban atau mencuri motor korban, yaitu jenis Mio Sporty hijau. Saat membawa motor ini sempat mogok di Kabupaten Maros sehingga pelaku mendorong ke bengkel temannya. Saat di bengkel temannya itu pelaku menjual motor tersebut seharga 1,3 juta, dan uang dari hasil penjualan motor itu digunakan untuk membeli tiket kapal laut, kapal Sejentang, dan pelaku pun kabur ke Kalimantan Timur menggunakan oleh. Ya. Baik, rekan Emba boleh disampaikan juga lantas bagaimana langkah-langkah yang diambil pastinya oleh tim Resmob sendiri dari Polda Sulsel hingga bisa menangkap pelaku ini yang berada di Kalimantan. Ya, tentu pengungkapan dilakukan dari serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, dan juga bukti CCTV yang ada di lokasi, sehingga keberadaan pelaku dapat diketahui berada di Kalimantan Timur dan langsung dilakukan penangkapan. Ya.
Ya, lantas berarti saat ini bukti yang telah ditemukan terkait mungkin penangkapan, lantas juga pembelian tiket tadi sudah disampaikan dari hasil penjualannya. Selain itu bukti yang telah didapatkan oleh Polda Sulawesi Selatan apa saja? Ya, barang bukti yang diamankan saat tadi oleh Kapolda Sulsel bahwa Dian Erjayadi, yaitu koper merah yang digunakan pelaku membungkus korban, motor yang dijual, ponsel dan juga uang tunai yang di tempat diambil pelaku. Iya. Ya, Selain baik. itu ada Boleh juga bukti pakaian korban yang ditemukan di lokasi kejadian. Rekan Emma, boleh mungkin secara singkat lagi kita sampaikan kepada Tribuners mungkin bagaimana sampai proses penemuan mayat tersebut ditemukan oleh anaknya sendiri secara singkat. Ya, ini pada Minggu 11 Agustus saat anak korban mencari keberadaan dirinya itu menghubungi nomornya juga tidak aktif sehingga korban mencari dan mendapati koper di gudang yang tidak jauh dari kamar kontrakan korban. Dan dari situlah muncul kecurigaan terhadap koper itu karena dianggap koper ini baru terdapat isi di dalamnya dan setelah dibuka koper itu ternyata adalah sesosok mayat perempuan yang diketahui bernama Ramlah dan tidak lain adalah ibu dari si anak ini yaitu saya gitu. Iya, berarti untuk saat ini hukuman yang didapati oleh pelaku berapa lama tahanan? Ya, untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku yaitu ada 3 pasal. Pasal pertama terkait pencurian dengan kekerasan, kemudian pasal terkait pemerkosaan atau ruda paksa, kemudian pasal penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jadi ada 3 pasal berlapis yang disangkakan terhadap pelaku dengan ancaman hukuman yaitu maksimal seumur hidup atau kurungan penjara 20 tahun kurungan penjara. Ya, baik. Terima kasih rekan Emba atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari topik ini dan juga bagaimana isu-isu lainnya yang akan dilaporkan. Selamat kembali beraktivitas rekan Emba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan kita di liputan hari ini. Juga pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andirian Erjayadi. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Bagian yang ada dalam gambar ini adalah foto barang-barang atau benda-benda yang ditemukan di TKP. Lagi tidak kita bisa hadirkan di sini karena sudah dilapor, sedang dilakukan proses forensik. Ini ada pakaian dalam dari korban, kemudian celana dari korban, poster yang ada di TKP. Mungkin saja akan ketemu benda-benda yang tidak kasat mata yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari properti milik korban yang dibawa atau dicuri oleh tersangka. Jadi sendiri sekilas saya melihat ini berangkat dari akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan ini sempat pukul dan minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya, tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur gelap. Setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun, tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya dia mau kabur. Ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban.
Jadi 3 rangkaian pidana menjadi 1 yang dilakukan oleh tersangka. Untuk nanti lebih lengkap saya kira inisial, kemudian bagaimana teknis ataupun upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengungkapan, bisa teman-teman nanti cek dengan ataupun konfirmasi ke Pak Dirkrim atau Pak Kapolres Pangkep ya. Untuk berkas perkara tetap ditangani oleh Polres ya, Polres Pangkep, tapi di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Saya kira itu berkas. Pendalaman terkait dengan latar belakang tersangka ini tentu akan dilakukan oleh penyidik ya, tentu akan dilakukan oleh penyidik. Tetapi terkait dengan motif, saya kira jelas ini berawal dari niat untuk mencuri ya, merampok barang-barang milik korban, kemudian berkembang menjadi perkosaan, kemudian yang berakhir karena tersadar akhirnya dibunuh, dilakukan pembunuhan terhadap korban. Rangkaiannya jelas ya, rangkaiannya jelas. Beberapa sumber juga sudah diinterogasi, termasuk tersangka sudah dilakukan interogasi awal. Kira-kira sekilas jalannya peristiwa seperti itu ya. Tentu apakah yang bersangkutan atau tersangka ini pernah terlibat pidana lain atau perbuatan lain nanti akan didalami oleh penyidik. Dua baru sempat di gas sama 16 karena sudah di Batam Pak. Apa kita bikin di Batam? Kakak saya sudah di sana. Berapa tahun di Batam? Waktu mister di sana. Oh, istri orang sana? Orang Jawa tapi dia sudah makan. Sudah dipindah terdekat. Bagian yang ada dalam gambar ini adalah foto barang-barang atau benda-benda yang ditemukan di TKP. Lagi tidak kita bisa hadirkan di sini karena sudah dilapor, sedang dilakukan proses forensik. Ini ada pakaian dalam dari korban, kemudian celana dari korban, plaster ada di TKP. Nah, mungkin saja akan ketemu benda-benda yang tidak kasat mata yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari lapor. Properti milik korban yang dibawa atau dicuri oleh tersangka. Jadi sendiri sekilas saya melihat ini berangkat dari akibat terpengaruh oleh minuman keras. Ya. Jadi sebelum melakukan ini sempat pukul dan minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur gelap. Setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun, tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya dia mau kabur. Ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya
kembali untuk menghabisi korban. Jadi 3 rangkaian pidana menjadi 1 yang dilakukan oleh tersangka. Untuk nanti lebih lengkap saya kira inisial, kemudian bagaimana teknis ataupun upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengungkapan, bisa teman-teman nanti cek dengan ataupun konfirmasi ke Pak Dirkrim atau Pak Kapolres Pangkep ya. Untuk berkas perkara tetap ditangani oleh Polres ya, Polres Pangkep, tapi di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Saya kira itu pendalaman terkait dengan latar belakang tersangka ini tentu akan dilakukan oleh penyidik ya, tentu akan dilakukan oleh penyidik. Tetapi terkait dengan motif saya kira jelas ini berawal dari niat untuk mencuri ya, merampok barang-barang milik korban, kemudian berkembang menjadi perkosaan, kemudian yang berakhir karena tersadar akhirnya dibunuh, melakukan pembunuhan terhadap korban. Rangkaiannya jelas ya, rangkaiannya jelas. Beberapa sumber juga sudah diinterogasi, termasuk tersangka sudah dilakukan interogasi awal. Kira-kira sekilas jalannya peristiwa seperti itu ya. Untuk apakah yang bersangkutan atau tersangka ini pernah terlibat pidana lain atau perbuatan lain nanti akan didalami oleh penyidik. Kedua baru sempat di gas sama 14 karena sudah Yang lagi ya, di Batam Pak. apa kita bikin di Batam? Kakak saya sudah di sana. Berapa tahun di Batam? Waktu istri di sana. Oh, istri orang sana. Orang Jawa tapi dia bantu makan. Om Time. Sudah ini nanti kayak Bagian yang ada dalam gambar ini adalah foto barang-barang atau benda-benda yang ditemukan di TKP. Lagi tidak kita bisa hadirkan di sini karena sudah dilapor, sedang dilakukan proses forensik. Ini ada pakaian dalam dari korban, kemudian celana dari korban, daster ada di TKP. Nah, mungkin saja akan ketemu benda-benda yang tidak kasat mata yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari properti milik korban yang dibawa atau dicuri oleh tersangka. Jadi sendiri sekilas saya melihat ini berangkat dari akibat terpengaruh oleh minuman keras. Jadi sebelum melakukan ini sempat pukul dan minum sampai dengan kondisi mabuk. Kemudian dia pulang, bukan masuk ke rumahnya tetapi loncat ke rumah tetangga, di mana posisi korban pada saat itu sedang tertidur gelap. Setelah berupaya mengambil sejumlah uang dan alat komunikasi atau handphone, kemudian melihat korban sedang tertidur pulas, muncullah niat berikutnya yaitu melakukan pemerkosaan. Tetapi pada saat melakukan aksinya, korban terbangun tersadar. Akhirnya oleh tersangka dilakukan upaya supaya tidak sadar, korban tidak sadarkan diri, yaitu penyekapan. Kemudian melanjutkan aksinya. Setelah melakukan aksinya dia mau kabur,
ternyata korban tersadar. Ini dilakukanlah upaya kembali untuk menghabisi korban. Jadi 3 rangkaian pidana menjadi 1 yang dilakukan oleh tersangka. Untuk nanti lebih lengkap saya kira inisial, kemudian bagaimana teknis ataupun upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pengungkapan, bisa teman-teman nanti cek dengan ataupun konfirmasi ke Pak Dirkrim atau Pak Kapolres Pangkep ya. Untuk berkas perkara tetap ditangani oleh Polres ya, Polres Pangkep, tapi di backup oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel. Saya kira itu pendalaman terkait dengan latar belakang tersangka ini tentu akan dilakukan oleh penyidik ya, tentu akan dilakukan oleh penyidik. Tetapi terkait dengan motif saya kira jelas ini berawal dari niat untuk mencuri ya, merampok barang-barang milik korban, kemudian berkembang menjadi perkosaan, kemudian yang berakhir karena tersadar akhirnya dibunuh, melakukan pembunuhan terhadap korban. Rangkaiannya jelas ya, rangkaiannya jelas. Beberapa sumber juga sudah diinterogasi, termasuk tersangka sudah dilakukan interogasi awal. Kira-kira sekilas jalannya peristiwa seperti itu ya. Untuk apakah yang bersangkutan atau tersangka ini pernah terlibat pidana lain atau perbuatan lain nanti akan didalami oleh penyidik. Kedua baru sempat terjadi gas sama gas karena sudah di Batam Pak. Apa kita bikin di Batam? Kakak saya sudah di sana. Berapa tahun di Batam? Pakai mister di sana. Oh, istri orang sana? Orang Jawa tapi dia bantu makan. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 19 Agustus 2024. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Untuk itu saya Fiore Nazir, wakili kurang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.